من أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ثم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Semoga Allah berikan pahala yang setimpal bagi pembaca dan mendengarkan. Para jemaah dan live streaming dimanapun berada, kini saatnya kita mendengarkan ceramah agama yang akan ditausiahkan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram SOS IMHI Khalid Manhian. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kasih Dinadik yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Imam Kasih, yang kami hormati Badan Ketua Pengurus, mungkin ada Ketua Harian, Pengurus Badan Takmir Masjid At-Taubah, yang kami muliakan koordinator kegiatan, juga pelaksana kegiatan pada sore hari ini, dan wabil khusus bapak-bapak yang insya Allah semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia, rahmat, dan keberkahan di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita. Sampai dengan hari ini alhamdulillah, nikmat Allah yang namanya nikmat bernafas, namanya nikmat memandangi, namanya nikmat merasakan sejuk, panas, dan semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terasa dengan sampai sore hari ini. Alhamdulillah. Lalu kemudian salawat dan taslim tidak lupa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya, yang insyaallah percikan rahmat Allah untuk mereka semua sampai pula kepada kita selaku umatnya yang masih tetap berusaha untuk meneladani dan melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita alhamdulillah kita berlomba untuk mencari kebaikan, cari kebaikan di sisi Allah. Dan alhamdulillah di tiang yang empat yang ada di tengah ini ada media buat kita untuk mencari kebaikan demi kebaikan itu. Saya ingin bercerita, mungkin ada di antara kita, tapi saya berharap di sini tidak akan terjadi. Apa itu? Mungkin kita pernah menemukan Al-Quran ada tarobe DP pusat, ada tarobe DP tulisan itu wan yata laf off. Kalau bapak-bapak menemukan kejadian seperti itu yakinlah diambil oleh orang-orang yang belum tahu mengaji. Ya, tapi mudah-mudahan di sini tidak ada toh. Ya, ada yang belum tahu mengaji, tapi tidak sampai seperti itu. Ada juga mungkin yang pernah garo-garo air, aduk-aduk air setelah dia menulis surah Al-Fatihah. Corol di air, kemudian airnya diminum.
Sekali lagi, itu perbuatan orang yang belum tahu membaca Al-Quran. Nah, bagi orang yang belum tahu membaca Al-Quran, di tiang-tiang dua ini saya perhatikan dari tadi. Di sini di jalan untuk bisa tahu baca Al-Quran. Lalu bagi mereka yang sudah tahu baca Al-Quran, ada tiang dua di sebelah. Apakah perilaku ini, kelakuan ini berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya kejadian ini didorong oleh keinginan mereka untuk segera tahu baca Al-Quran, supaya cepat-cepat masuk ke tahu baca Al-Quran. Maka bagian-bagian dari Al-Quran itu sengaja dibuat seperti itu untuk diminum atau dijadikan apa saja. Mungkin ada dijadikan hajimat, ya, dijadikan apa, selempang, dijadikan ikat pinggang, tulisan-tulisan Al-Quran. Sekali lagi, itu Al-Quran bagi orang yang belum tahu membaca Al-Quran. Tapi bagi orang yang sudah tahu baca Al-Quran, maka Al-Quran ini akan dibaca. Kapan Al-Quran dibaca? Mungkin saat dekat-dekat mau Ramadan, sudah mulai memprogramkan untuk bisa hatam Al-Quran. Ini bagus bagi orang yang sudah tahu baca Al-Quran. Ada lagi yang membaca Al-Quran sebelum dan sesudah sholat fardu. Sudah bagian dari hal yang rutin. Mungkin 1-2 ayat, 1-2 rukuk, 1-2 hizib yang dibaca. Maka ini sebenarnya bagus, karena di dalam kita membaca Al-Quran itu, walau kita tidak paham artinya, walau kita tidak paham apa yang kita baca, tapi bacaannya sudah betul, maka insya Allah pahalanya diberikan oleh Allah satu yang dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau dalam proses pembelajaran ada orang yang salah baca Al-Quran, tapi kesalahan itu terjadi saat mereka belajar, atau salah-salah, maka orang yang seperti ini, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan itu tidak dihitung sebagai kesalahan, justru diberikan pahala 2. Kalau yang sudah lancar, pahalanya 1 dilipat gandakan 10. Kalau yang belajar dan dia tata'ata wa huwa alaihi syaqun, yang baca Al-Quran kemudian terlalu sulit, tersendat-sendat, tapi dia tetap berusaha, maka baginya, kata Nabi, falahu ajran, maka dia memiliki 2 pahala, memiliki 2 kebaikan. Orang yang lancar baca Al-Quran, di samping diberikan ganjaran pahalanya 1 dilipat gandakan 10, kemudian disebutkan oleh Nabi ma'asyafaratin kiramin barara, mereka di ketinggian seperti derajatnya malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik-baik. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah, kapan lagi orang yang tahu baca Al-Quran baca Al-Quran? Mungkin saat ada kematian, baca Al-Quran. Saat ada orang yang sakaratul maut, baca Yasin. Saat ada orang yang kesurupan, baca Al-Quran. Ada apa dulu itu? Ruqyah. Itu bacaan-bacaan Al-Quran. Apa ini salah? Tidak salah, karena memang ada tuntunannya. Ada lagi yang baca Al-Quran tututulo kubur opat di sisi-sisi kubur apa, di sudut-sudutnya gitu. Ada yang baca Al-Quran. Ada lagi yang baca Al-Quran nanti pada waktu tadarus, terus baca Al-Quran. Dan ada lagi yang baca Al-Quran saat mungkin mereka mau belajar, mau ujian. Ini orang-orang yang sudah tahu baca Al-Quran. Alhamdulillah, dalam posisi apapun kita kemudian membaca Al-Quran, maka insya Allah itu ada kebaikan. Karena kalau diniatkan kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka sesungguhnya semuanya, walau kita tidak mengerti, tidak paham apa artinya, apa yang ada terkandung di dalamnya, tapi setidaknya untuk membaca Al-Quran kita sudah mendapatkan pahala ibadah. Lalu hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sebenarnya, apakah hanya seperti itu manfaat daripada Al-Quran ini? Sesungguhnya manfaat Al-Quran yang terbesar itu belum didapatkan hanya dengan cara membaca seperti itu.
Tapi manfaat Al-Quran yang sangat besar itu ketika kita membaca Al-Quran dan kita tahu apa artinya dan kita ambil hal-hal yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari saat kita membaca Al-Quran. Padahal tadi ada yang dibacakan, Rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin, kalau tidak salah. Amanna faghfir lana dzunubana, ya. Amanna faghfir lana dzunubana. Dapat dimengerti dari penggalan kalimat itu, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami sudah beriman, maka beri ampun kami, ampunilah kami. Mengertinya apa? Orang yang beriman itu boleh mendapatkan ampunan dari Allah karena keimanan dia. Amanna faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Iman ini kan di antara rukun-rukun iman yang ada. Maka sesungguhnya kalau ada orang yang tahu membaca Al-Quran dan dia tahu apa isinya, inilah yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, dzalikal kitabul la raib. Seperti itu Al-Quran yang tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya ini adalah manfaat Al-Quran yang paling tinggi. Ketika Al-Quran mampu kita jadikan sebagai sarana untuk kita belajar dan menjadi bagian dari apa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ayat demi ayat yang kita baca, kita pikirkan dan kita tahu apa yang kita harus lakukan dengan ayat itu, maka sesungguhnya Al-Quran telah menempati posisi yang sesungguhnya buat bagi Al-Quran. Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Namun dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada jamaah sekalian. Selalu kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu manfaat yang paling tinggi yang bisa kita raih adalah ketika Al-Quran itu berguna untuk menjadi sumber apa yang kita harus lakukan, menjadi dasar dari apa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang bicara tentang hidayah, hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran itu, bahkan di setiap kita waktu melakukan sholat, saat kita melakukan sholat dan kita baca surah Al-Fatihah, maka di dalam surah Al-Fatihah itu ada satu penggalan kalimat yang berkaitan dengan hidayah. Tepatnya pada ayat ke berapa? Yang dimana disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Yang artinya kalau kita bisa terjemahkan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dari ayat ini saya mau tanya, mungkin ada yang bisa jawab. Tunjukilah kami jalan yang lurus, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Apa kita butuh ditunjukkan lagi jalan yang lurus? Apa kita butuh hidayah lagi dari ayat ini? Ihdinas siratal mustaqim. Apakah kita termasuk orang-orang yang menginginkan hidayah dari ayat ini? Ya atau tidak ya? Ya? Ya. Itu kalau jawaban kita belum tahu ternyata posisinya seperti apa. Kalau jawaban dari guru-guru kami, guru-guru Al-Quran yang mengajarkan tentang Al-Quran, kita tidak butuh lagi hidayah di dalam ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena kita sudah ada di atas jalan yang lurus. Kita sudah ada di atas jalan yang lurus. Hanya persoalannya adalah ketika kita berada di jalan yang lurus ini dan akan menapaki jalan yang lurus ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tetap ada kendala yang akan kita hadapi. Tapi untuk memohon kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, maka ini manfaatnya buat kita hanyalah untuk bagian daripada Al-Quran yang kita akan baca, mau tidak mau kita baca. Tapi masalah kita meminta, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus,
Kalau Allah bilang ke saya, ente ini ada di jalan yang lurus, tinggal kasih jalan saja di jalan yang lurus. Kan gitu. Tapi kan kita tetap membacanya karena ini bagian dari ayat-ayat Al-Quran. Apalagi dia sudah masuk dalam bagian yang wajib kita baca di dalam sholat. Maka mau tidak mau, walau kita tidak butuh lagi karena Allah sudah antarkan kita ke jalan yang lurus, mau tidak mau tetap kita baca ayat ini. Sekarang apalagi hidayah yang kita butuhkan kalau begitu? Apa kita masih butuh hidayah lagi? Ternyata kita masih butuh hidayah. Tapi hidayahnya bukan hidayah ke jalan yang lurus. Kita tidak butuh lagi hidayah ke jalan yang lurus, melainkan kita butuh tambahan hidayah. Untuk apa itu tambahan hidayah? Kita tahu di dalam kehidupan kita ini tidak semulus-mulus yang kita pikirkan. Pasti akan ada kendala, ada hambatan, ada tantangan, ada rintangan yang kita akan hadapi. Nah, saat menghadapi hambatan itu, tantangan itu, saat kita membutuhkan ziyadatul hidayah, tambahan hidayah. Dari mana kita dapatkan tambahan hidayah itu kita butuhkan? Ada di dalam Quran surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka hidayah kami. Sekarang apa yang terjadi kepada kita? Mau ingin tahu apa yang terjadi pada pemuda-pemuda itu? Saat mereka hidup di suatu negara, di suatu daerah dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim, yang memaksa rakyatnya untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak kufur diberikan hukuman, bahkan dibunuh. Maka untuk menghadapi kendala kehidupan seperti ini, Allah tambahkan hidayah bagi mereka. Wazidnahum huda. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka mengamankan diri, meninggalkan tempat yang zalim itu. Mereka mengamankan diri ke gua. Dan di sana mereka tertidur. Dalam rangka apa itu? Mempertahankan keyakinan di hadapan musibah yang besar yang kalau tidak mau dibunuh. Maka mereka memilih untuk mengamankan akidah mereka dan menyelamatkan diri mereka serta akidah mereka ke tempat yang aman, yang tidak ada tekanan untuk meninggalkan keyakinan. Ini adalah bentuk ziyadatul hidayah, tambahan hidayah. Begitu juga kita. Walaupun yang kita hadapi sebenarnya tidak seberat yang mereka hadapi. Di rumah anak-anak mungkin kita suruh dan tidak langsung merespon. Subhanallah, hidayah ya Allah. Bagaimana caranya menghadapi ini? Kan begitu, hidayah ya Allah. Atau ada pekerjaan yang kita lakukan, ternyata kita tidak sadar bahwa itu keliru, dibelokkan seperti apalah. Ternyata kita masuk pada kesalahan dan kita menyadari itu. Hidayah ya Allah. Bagaimana cara menghadapi? Semua tantangan yang kita hadapi, kita butuh hidayah dari Allah untuk menguatkan kita agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Jadi kita masih butuh ziyadatul hidayah. Kita butuh tambahan hidayah. Dari mana tambahan hidayah itu bisa kita dapat? Bukan hanya dengan berdoa kepada Allah, melainkan buka itu Al-Quran. Dapatkan petunjuk ada di dalam Al-Quran. Kadang kalau kita membaca Al-Quran, saya menyarankan agar jangan dulu melihat tafsirnya. Jangan dulu langsung melihat tafsir Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita langsung membuka tafsir Al-Quran, maka cara berpikir kita sudah kita batasi dengan tafsir itu. Ini yang paling betul. Betul, memang itu yang paling betul. Karena yang menafsirkan ulama-ulama Al-Quran. Tapi kalau kita langsung ke sana, maka pikiran kita ini akan buntu di situ. So tidak mau berpikir lagi apa yang dimaksud dengan ayat ini. Coba-cobalah untuk
membaca satu ayat, kemudian pahami maknanya, pahami terjemahannya, lalu pahami apa perintah Allah di sini. Kira-kira sampai seperti apa perkembangan pemikiran kita memikirkan satu hal yang ada di dalam bacaan kita. Setelah barangkali sudah berusaha dan ada semacam ilham, semacam ada petunjuk, semacam harus membuat begini. Ini yang akan diamalkan. Ayat ini boleh dibaca saat orang dalam keadaan seperti apa. Ayat ini boleh sehingga bisa bermunculan apa yang bisa kita amalkan, kita bisa dapatkan dari Al-Quran. Lalu kemudian buka tafsirnya untuk memastikan apa tasawur atau pemikiran saya ini akan sama atau setidaknya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh ahli tafsir. Maka dengan begitu kita insya Allah tidak menyepelekan nikmat Allah tentang pikiran kita. Karena Allah selalu mencela kita, afala tatafakkarun qalilan ma, seperti itu ya. Apakah kalian tidak berpikir? Ada berapa kali Allah menyebutkan itu, artinya manfaatkan akal pikiran ini. Maka sebelum kita melihat sesuatu yang benar datang dari ahli tafsir, maka kita jalankan dulu pikiran kita. Kira-kira ke arah mana saya punya pikiran kalau membaca ayat. Hadirin yang mulia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ziyadatul hidayah. Untuk apa? Untuk bisa menjalani kehidupan ini sampai di ujung kehidupan kita. Misalnya saya berikan contoh, karena kita sudah berbicara tentang tentang jalan yang lurus, maka berikan contoh pula pada jalan tol. Bagi orang yang sudah berada di ujung jalan tol dan dia akan memulai perjalanan, dia sudah dapat tiket, beli tiket, ada DP auto, mau jalan akal. Kalau di jalan, saya mau bertanya, kalau di jalan pakai auto tua, jaga batuk-batuk auto, tapi tetap berjalan, mau sampai itu di tujuan? Mau sampai. Walaupun itu otot tinggal jaga dorong setengah-setengah, tapi kalau perjalanannya kita tahu di depan dan kita tidak keluar dari jalan itu, apa yang menjadi tujuan kita akan sampai pulang sana. Apalagi kalau pakai otot yang mulus, langsung gas, cepat semua sampai. Tapi ketahuilah apa yang ada di ujung jalan sana, apa yang menjadi tujuan kita. Kita kan ada di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus ini jangan pikir mulus dan gampang melewatinya. Di jalan yang lurus itu sudah berdiri penghalang utama kita, yaitu yang sudah minta izin kepada Allah, ya Allah anzirni ila yaumi yub'atsun, ila yaumil qiyamah. Ya Allah, beri tangguh kehidupan saya sampai hari kiamat. Ini yang akan mengganggu kita. Siapa kira-kira itu? Iblis, ya. Iblis yang bicara seperti itu. Yang kemudian di dalam Quran surah Al-A'raf itu disebutkan begitu. Summa la'atiyannahum, akan kami datangi mereka, termasuk kita yang duduk-duduk di tempat ini. Sudah disumpahi oleh iblis akan mendatangi kita min baini aidihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, an yaminihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan kirinya. Mereka akan mendatangi kita. Untuk apa? Bukan dia mendatang kaset permen, bukan. Tapi la aqudannahum an siratal mustaqim, kami gelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. Karena siratal mustaqim ada di situ, kami gelincirkan mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya apa? Artinya yang kita yang sudah beriman. Yuk, izin melanjutkan. Artinya kita yang sudah ada di jalan yang lurus ini, inilah sasaran iblis. Sasaran yang akan didatangi dari depan dan belakang, kiri kanan. Ini metode mereka untuk menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Potet paling apa-apa.
Ada orang yang berjalan di atas jalan yang lurus dan dia merasa capek lalu duduk tidak mau melanjutkan perjalanannya. Alamat dia tidak akan sampai pada tujuan. Apalagi orang yang sudah keluar dari jalan. Panas jalan di jalan ini, tinggal josong pulang. Itu artinya dia tidak akan sampai. Bapak-bapak yang mulia, ini perjalanan kita yang panjang dengan tujuan, salah satu tujuan. Kalau kita berjalan walau hanya setapak demi setapak kita tapaki jalan itu, lama-lama deh mau sampai all, apalagi ada naik kendaraan. Tapi memang kita harus hati-hati dengan godaan iblis ini, yang bala tentaranya para syaitan. Bangun subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi memulai lutang ulama yang datang kamu, as-salatu khairun minan naum. Uilah rumah dia bawa apa? Khairun minan naum. Ya. Lebih baik daripada tidur. Mau pusing dia, tidur dulu. Belum komat itu. Ini bagian daripada la'atum mala'atian nahum, itu akan kami datangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kirinya. Deko hambatan Allah itu. So bangun kamar, sudah so bangun. Tapi begitu so mau masuk di kamar mandi, terasa dingin. Sabantar mau duduk, sabantar masih lagi. Duduk. Akhirnya duduk. Polihehi pada otomatis. So mengantuk. Tak tidur pulang di kamar. Begitu orang yang jaga pasang-pasang alarm ini, coba bunyi alarm, dia bangun. Apa yang dia bikin? Alarm dia kasih mati, dia tidur pulang. Tidak jadi sholat subuh tidak jadi. Karena dia suka semacam. Ini juga godaan dari mereka, hambatan dari yang datang dari iblis. Pokoknya sesuatu hal yang kita menuju pada kebaikan dan ada halangan tentang itu, maka boleh jadi itu adalah hambatan yang datang dari iblis yang sudah bersumpah kepada Allah, tumma la'atiyannahum la'aqudannahum siratal mustaqim, akan digelincirkan kita dari jalan yang lurus ini. Maka selalulah memohon ziyadatul hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah mengatakan hidayah ya Allah. Tidak apa-apa kita pinjam istilah dari teman-teman saudara-saudara kita dari jamaah tabligh. Kalau mereka mengajak orang, mereka masa salamu patok di rumah orang, tok, assalamualaikum, baru orang usir. Apa yang orang bilang? Orang tidak marah, baru senyum, tertawa hidayah Allah, berikan dia hidayah, berikan dia hidayah, berikan kami juga hidayah, kan begitu. Kadang orang yang kalau diusir begitu memarah, kalau sebab memarah kan. Hal-hal yang seperti ini kita butuh tambahan hidayah. Agar untuk apa? Agar kita masih bisa melanjutkan perjalanan, menapaki jalanan kehidupan ini. Lalu berikutnya, apa sebenarnya tujuan kita yang ada di seberang sana? Kan orang suka jalan di jalan tol, suka start. Orang sudah tahu DP gangguan hambatan banyak. Apa tujuan kita di sebelah? Tujuan kita itu mau mati. Ya, mau mati. Orang kita yang hidup ini masih akan selalu diganggu oleh syaitan, oleh iblis, sampai sakaratul maut pun sudah datang, iblis tetap mau datang. Kesempatan terakhir mereka tetap mereka pergunakan. Saat-saat kita sakaratul maut, merasakan sesuatu yang kita butuhkan, mungkin kehausan yang sangat, maka iblis akan datang dengan membawa air. Kenapa air Pak kita? Tapi karena minum. Tapi tinggalkan keyakinanmu, atau sebutkan Lata Uzza misalnya, mana? Berarti kalau sudah menyebutkan itu saat kita sakaratul maut, berakhirlah kematian kita dalam kesyirikan. Hanya demi apa? Demi air, yang kemudian air itu tidak diberikan. Jadi sampai pada kesempatan terakhir pun itu dimanfaatkan oleh iblis. Oleh karena itu kita butuh ziyadatul hidayah, dan kemudian hidayah yang sempurna
yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menginginkannya, mendoakan kepada Allah sampai mengantarkan kita pada akhir kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetaplah beribadah, tetaplah di jalan yang lurus, sembahlah Allah di jalan yang lurus ini sampai kematian muda. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, lalu di ziyadatul hidayah, ditambahkan hidayah buat kita, dan kemudian tamamul hidayah kita dapatkan, mengantarkan kehidupan kita pada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini. Permohonan kita yang pertama adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita. Lalu berikutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita. Juga menjaga diri kita dan semua keluarga kita. Lalu kemudian Allah senantiasa meneguhkan keimanan kita di atas jalan yang benar. Untuk niat-niat yang baik ini mari kita bacakan dalam surah Al-Fatihah. Ala kulli niyatin shalihatin wa ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal-akhirah. Allahumma qawwil umurana wa sahih jasadana. Allahumma barik lana fi hayatina kulliha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li ustadi ustadina wa li walidayhim ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع إنك قريب إنك مجيب الدعوات قاضي الحاجات غافر الذنوبات والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آتي قلوبنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.